Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita sering mendengar slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini sering dikumandangkan ketika sudah mendekati masa-masa perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Slogan ini mau menekankan betapa pentingnya nilai kebersamaan dalam masyarakat Indonesia sebagai pondasi keberlangsungan negara Indonesia. Tetapi tak dapat dipungkiri, dalam beberapa waktu belakangan ini, kita dicemaskan dengan munculnya gerakan-gerakan yang seakan-akan menggerogoti rasa kebersamaan itu dan mengancam persatuan yang ada. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa itu bisa terjadi? Mengapa muncul pandangan dan tindakan yang mengancam persatuan bangsa kita? Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini hendak memberikan kita tuntunan untuk kita mulai mengerti mengapa ancaman itu terjadi di dalam bangsa kita dan kemudian kita bisa memberikan solusi atasnya. Bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah bagian dari surat 1 Korintus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristus di kota Korintus. Ada berbagai macam yang menjadi pokok pikiran dalam surat ini, tapi salah satunya adalah di dalam jemaat di Korintus ternyata muncul benih-benih perpecahan. Jemaat di Korintus muncul kelompok-kelompok dan masing-masing kelompok merasa paling benar sehingga kelompok yang lain adalah salah. Dan kondisi inilah yang menjadi latar belakang bacaan Alkitab kita pada saat ini. Terhadap ancaman perpecahan itu, di ayat 14 Rasul Paulus menekankan soal kasih. Kunci kebersamaan dan persekutuan yang sehat adalah kasih. Kasih memampukan seseorang keluar dari egoisme pribadi atau kelompok sehingga bisa menerima dan menghormati mereka yang berbeda. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk bisa memberikan suasana yang baik kepada Timotius. Perbedaan sikap dan pandangan yang berkembang di tengah jemaat Korintus hendaklah tidak menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ancaman kepada Timotius, karena mungkin bagi beberapa kelompok, Timotius dianggap sebagai kelompoknya Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri kemudian memberi contoh bagaimana meski punya perbedaan dengan Apolos, ia tetap bisa menghargai dan menghormati dengan hubungannya dengan Apolos. Selain sikap soal saling menghargai, Rasul Paulus juga menekankan soal pentingnya bersikap adil di dalam kebersamaan. Dengan mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Maka Rasul Paulus hendak mendorong jemaat di Korintus juga untuk bisa bersikap adil. Sangat mungkin karena muncul kelompok-kelompok di dalam jemaat Korintus, Stefanus dianggap bukan bagian dari kelompok mereka. Lalu hilanglah rasa penghargaan mereka kepada Stefanus. Karena itu Rasul Paulus perlu mendorong mereka untuk bersikap adil dengan menyadarkan mereka bahwa bagaimanapun perbedaan yang ada, Stefanus pun adalah pribadi yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Maka dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini ada dua hal penting yang Rasul Paulus tegaskan dalam rangka memelihara keutuhan persekutuan di Korintus, yakni saling menghargai dan bersikap adil. Teladannya adalah Yesus Kristus yang lebih dahulu menghargai dan tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Maka melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini ada beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran iman kita. Pertama, melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita kemudian bisa bercermin bahwa mengapa di dalam kehidupan bangsa kita pada saat ini muncul ancaman perpecahan itu. Itu disebabkan karena berkembangnya sikap mau menang sendiri dan tidak dapat menghargai perbedaan yang ada. Egoisme memang selalu menjadi ancaman mematikan bagi sebuah persekutuan. Egoisme membuat seseorang atau satu kelompok merasa paling benar dan paling berhak, lalu merendahkan bahkan tidak mengakui hak pribadi atau kelompok yang berbeda. Maka dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bisa belajar pentingnya sikap mau menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Hanya perbedaan bukan dianggap sebagai ancaman, tetapi kekayaan yang saling melengkapi. Kesadaran itu hanya dapat dibangun jika prinsip kasih menjadi pondasinya. Inilah sumbangsi iman Kristen yang dapat kita bagikan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yakni prinsip kasih yang mampu membangun semangat saling menghargai dan saling menghormati di tengah keberagaman perbedaan yang ada. Kedua, melalui nasihat Rasul Paulus, kita juga belajar bahwa prinsip kasih bukan saja bicara soal bagaimana saling menghargai dan saling menghormati, tetapi juga mampu menegakkan sikap adil di tengah-tengah persekutuan.
Di tengah hidup berbangsa dan bernegara kita, sikap adil itu salah satunya adalah menghargai dan mengakui sumbangsi berbagai elemen bangsa dari barat sampai timur yang turut berperan dalam menghadirkan kemerdekaan bangsa kita. Karena itu, setiap elemen bangsa mulai dari barat sampai timur pun perlu juga diperhatikan dan diayomi dengan sikap yang sama dan tidak membeda-bedakan. Harus diakui, ketika muncul adanya pandangan dan tindakan yang mengancam persatuan bangsa kita, sumbernya itu pun adalah belum tegaknya sikap adil yang tidak membeda-bedakan di tengah-tengah bangsa kita. Itu tampak ketika ketimpangan pembangunan masih terlihat jomplang, atau penegakan hukum yang masih terlihat berat sebelah, dan macam-macam indikator lainnya. Kasih yang baik adalah kasih yang menegakkan keadilan, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan dihormati, dan setiap pihak merasa juga mendapatkan manfaat dari kebersamaan itu. Nah, ketiga, kita kemudian mau diingatkan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk bekerja menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran kesaksian itu dapat kita wujudkan dengan memulainya dari keluarga dan persekutuan kita, sikap hidup saling menghargai dan bersikap adil kepada sesama sebagai wujud hidup dalam kasih yang Kristus teladankan. Hidup saling menghargai dan bersikap adil dalam seluruh peran kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sesungguhnya bagian dari peran kita dalam turut mewujudkan kerajaan Allah di dunia, di dalam kehidupan bangsa Indonesia kita. Roh Kudus memampukan kita. Amin.